Suatu program berupa pengalaman hidup yang nyata dan luar biasa bersama Tuhan Yesus. Untuk memberi kekuatan, jawaban, dan jalan keluar bagi mereka yang membutuhkannya. Inilah dia, menjadi saksi, persembahan GBI Crown Palace. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali malam ini kita berjumpa kembali dalam program Menjadi Saksi. Satu program reality di mana kita menghadirkan narasumber, di mana narasumber itu mengalami pengalaman yang nyata bersama-sama dengan Tuhan. Satu pengalaman yang luar biasa yang dialami bersama dengan Tuhan. Dan pengalaman yang dibagikan malam ini, kami berharap bisa menjadi penghiburan, kekuatan, bahkan jawaban buat mereka yang sedang bergumul, yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Nah, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama mendengarkan kesaksian yang dialami oleh Bapak Ishak ya bersama dengan keluarga, kita akan terlebih dahulu memuji dan menyembah Tuhan. Mari sama-sama katakan, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Mari katakan, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu ya bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari katakan lebih awal, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat
hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu ya bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sekali lagi, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sekali lagi, sungguh indah bersamamu. Oh, selamanya. Mari kita sembah, senangkan Tuhan hari ini. Mari sembah. Uralama Yasu, Yaralama. Ralama, ya lama, Ralama Yase, Ralama, lama. Oh, Ralama Yaso. Lama. Oh, ya. Mari katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau
penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih malam ini kami boleh ada di dalam program Menjadi Saksi. Tuhan, urapi kami, pakai kami, supaya program ini menjadi berkat, menjadi kekuatan, penghiburan, bahkan jawaban buat anak-anak-Mu yang sedang membutuhkan jawaban dari-Mu atas pergumulan mereka. Roh Kudus, Engkau hadir di tempat ini, Engkau mengurapi kami, untuk kami jadi berkat. Roh Kudus, Engkau juga hadir di rumah-rumah, dimanapun anak-anak-Mu mengikuti program ini. Bahkan Engkau bekerja dengan luar biasa. Engkau menyembuhkan yang sakit, Engkau memulihkan yang terluka, Engkau melegakan mereka yang berbeban berat, dan Engkau memberikan pengharapan yang baru buat mereka yang putus asa. Terima kasih Tuhan, bekerjalah saat program ini ditayangkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Nah, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita hari ini ada di program Menjadi Saksi, satu program reality yang kita mau mendengar kesaksian yang nyata dari narasumber, ya, mengalami pengalaman mujizat yang luar biasa bersama dengan Tuhan Yesus. Dan saya percaya program ini akan menjadi jawaban bagi mereka yang membutuhkan jawaban dari Tuhan. Nah, hadir di tengah-tengah kita keluarga Pak Ishak. Shalom. Shalom Pak Ishak bersama dengan istri dan anaknya Angga. Boleh diperkenalkan dulu Pak Ishak yang dibawa hari ini. Ya, terima kasih. Shalom saudara sekalian. Nama saya Bapak Iska, umur 56 tahun. Ini yang saya bawa anak saya pertama, anak yang kedua di Jakarta, terus istri ini satu-satunya istri saya ini. Jadi saya sangat bersyukur sekali punya istri yang sangat setia mendampingi saya waktu saya sakit. Dan kerjaan saya sementara ini ditangani oleh Mas Angga karena saya main tanah, brokeran itu sekarang ditangani oleh Mas Angga Bapak. Nah, dengan doa-doanya semoga semua bisa lancar. Mungkin istrinya dulu, boleh perkenalkan namanya. Nama saya Imra Yusekti, istri dari Pak Iska Rustiono. Anak saya Mas Angga, dan yang satu lagi Kesia Anjasari, sekarang bekerja di Jakarta, yang tidak bersama-sama kita tapi tetap bersatu di dalam Tuhan. Shalom Bapak Saudara, saya Angga, puji Tuhan di sini dipercaya Pak San menangani departemen musik tempat ini.
Ya, ini hari ini kita akan bersaksi tentang pengalaman supernatural yang kita keluarga kita alami. Gitu, Mas. Nah, saudara, hari ini kita mengambil tema ya malam menjadi saksi ini dengan tema di bawah bayang-bayang kematian karena serangan jantung, ya. Di lembah kekelaman atau di bayang-bayang kematian karena serangan jantung yang dialami oleh Pak Ishak. Nah, saudara, sebelum kita bertanya jawab mendengar kesaksian dari Pak Ishak, mari kita lihat sekilas cuplikan dari pengalaman Pak Ishak selama mengalami serangan jantung. Mari kita lihat sejenak. Salam Bapak Ibu saudara-saudaraku semua. Saya mau bersaksi di tahun 2019 saya mengalami serangan jantung yang membuat saya koma selama 8 hari. Bermula dari saat asam lambung saya naik dan dada saya terasa perih sekali. Seketika badan saya dingin sehingga membuat saya segera dilarikan ke rumah sakit Telogorjo masuk ICU. Saat itu di ICU saya dipeluk dan doakan anak saya laki-laki dan untuk menirukan kata-kata untuk pengampunan dan berserah sama Tuhan Yesus. Sekian detik tiba-tiba saya langsung hilang kesadaran total dan denyut jantung sempat hilang dan harus dikejut dengan alat kejut jantung sebanyak 2 kali. Dan saat kembali berdetak, segera saya dipasang ventilator sebagai alat bantu nafas. Tanpa disadari saya mengalami koma selama kurang lebih 8 hari. Setelah itu ternyata sebuah kematian adalah hal yang sangat singkat dan indah saat kita sadar berada di alam lain. Selama saya koma, saya merasakan ada suatu ketenangan yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Roh saya dibawa ke tempat yang tenang, sejuk dan sangat nyaman. Ada aliran air sungai mengalir, ada gubuk di tepi sungai. Dan saya sangat menikmati dan menyukai suasana tersebut, sama seperti halnya saat saya hidup. Seperti inilah yang saya sukai. Singkat cerita, setelah 8 hari saya koma, saya didoakan oleh hamba Tuhan Pendeta Santoso Irawan dari GBI Kronbelis. Dan saat itu juga saya sadar dari koma walau masih memakai ventilator yang terpasang di ICU. Pagi hari kemudian saya bisa sadar dengan penuh dan saya rasa seperti roh saya sudah kembali ke jasad saya. Dan ada sukacita yang baru, ada kekuatan yang baru. Singkat cerita, esok harinya dokter anestesi dan dokter jantung melakukan pemeriksaan kesehatan saya pasca koma dan untuk melepaskan ventilator. Puji Tuhan, semua berjalan dengan baik dan proses pemulihan berjalan dengan lancar atas karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Hidup ini adalah sebuah kesempatan untuk melakukan yang terbaik. Selalu berharap pada Tuhan Yesus. Pasti Tuhan Yesus akan memberikan jalan dan pertolongan yang terbaik untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Iska Rustiono. Nah, demikianlah tadi Bapak Ibu Saudara, kita boleh melihat sekilas ya perjalanan daripada Pak Ishak, bagaimana dia mengalami serangan jantung, berada di bawah bayang-bayang kematian. Kenapa demikian? Karena dia mengalami koma selama 8 hari. Ya, setelah koma selama 8 hari. Nah, Pak Ishak, saya percaya malam ini
program ini, kesaksian Pak Ishak akan menjadi berkat buat banyak orang ya. Nah, yang pertama saya mau tanya bagaimana awal mulanya bisa kena serangan jantung itu. Terima kasih saudara. Jadi saya itu kena serangan jantung itu sebenarnya sudah 4 tahun. 4 tahun itu saya masuk opnam itu kurang Maksudnya 4 tahun itu gimana? Dari sudah 4 tahun yang lalu saya itu sudah kena jantung, pembengkakan jantung. Yang kemarin ini kapan? Yang sampai koma 8 hari ini kapan? Itu Desember. Oh, Desember. Jadi 4 tahun yang lalu. Tahun lalu? Ya, itu pembengkakan jantung kan dari pola hidup, makan, terus hipertensi Pak. Oh. Nah itu pembengkakan jantung. Lain kalau penyumbatan kasih ring rampung. Sudah berapa kali ngalami serangan jantung? Kalau yang kemarin sampai koma itu serangan jantung yang pertama atau yang keberapa itu? Itu yang sudah sekian kalinya Pak. Kira-kira masih ingat sekian kali itu yang keberapa? 7 kali, 8 kali. Wah. Tapi itu dulu itu saya biarkan Pak. Saya tuh tahu jantung, tapi saya itu masih beling makan juga. Mungkin yang sebelumnya mungkin istilahnya anfal gitu ya. Karena yang saya tahu kalau orang serangan jantung maksimal 3 kali. Loh, itu gini Pak. Jadi serangan jantung saya itu dari asam lambung. Oh. Jadi selain karena kita rasakan kita perih itu, terus gembrobios, keringetan, itu serangan jantung. Nah, yang lain-lain itu saya biarkan terus. Nah, kebetulan yang lalu itu gini. Saya pernah serangan jantung sebelum 2019 itu 2 bulan sebelumnya saya sakit sama itu. Tapi kita kejar pakai obat dan dipijit keri itu bisa balik lagi Pak. Sudah sampai rumah sakit Logorjo itu, di UGD itu, saya suruh opnam, saya nggak mau. Ya, termasuk pasien beling Pak. Suruh opnam saya nggak mau, saya sudah bersehat. Karena saya belum mengetahui istilahnya karena beratnya serangan jantung yang maksimal. Nah, terus Desember 2019 itu memang disarankan dokter yang punya serangan jantung jangan banyak mikir. Lah saya itu betul catur Jawa Tengah Pak. Jadi saya hari Minggu itu meninggalkan ibadah, maaf Pak San, meninggalkan ibadah, ikut turnamen catur tingkat nasional di Sampurna, Masyarakat Sampurna Tugu, itu Piala Wali Kota Cup. Dari pagi jam 9 main, jam 10 selesai 9 babak itu, saya sebenarnya babak keempat itu saya sudah agak kuat. Sosoknya pol saya sini, tapi tak terus. Itu belum tahu kalau serangan jantung seperti gimana yang betul-betul fatal itu. Saya bisa pulang Seninnya. Senin itu saya biasa survei tanah itu jam 11 itu saya berhenti ya, leren gitu misalnya di base camp catur Sampangan itu saya minta dibuatkan es kopi mik Pak. Es kopi mik itu 1 jam di situ habis 2 gelas saya. Tak tahu 10 menit berikutnya di sini itu perih Pak. Perih sekali itu sudah nyambung itu. Saya bilang, wah ini Pak saya mau buang karena belum pernah nyadari. Saya pulang sampai rumah, kebetulan Mas Angga ada di rumah. Begini saya bilang, Bu, kok saya perih? Coba ambilkan makan. Saya kamar mandi dulu. Saya dari kamar mandi keluar, Pak ini makannya. Saya makan itu udah nggak nyandak Pak. Cepat serangan jantung daripada makan ini tak kasih makan. Lambung saya terisi, asam lambung saya turun, kok nggak nyandak Pak. Terus dijualkan Mas Angga, terus akhirnya Mas Angga ambil keputusan Logorjo, terus ambil Grab, berangkat Logorjo. Sampai Logorjo itu masuk di UGD itu, saya sempat kaget. 7 perawat itu yang ada di sana, semua pada bingung nangani saya Pak. Ada yang pasang ini, pusat yang pasang ini. Saya sampai gini,
loh saya sakit gini kok sampai perawat-perawat sampai pada bingung itu, jadi apa saya berat, saya belum nyadari itu. Lah pas posisi saya di infus bareng itu, sudah saya perih itu Pak, sudah asam lambung saya naik, udah nganum jantung. Sampai saya itu tempat tidur gini, saya masih lihat Mas Aga sama nyonya saya itu berdiri sudah pamitan. Bu, aku sudah tidak kuat, mapet gitu. Itu jadi kematian itu sekian detik loh. Sudah sekian detik mapet itu enggak kuat. Terus saya sampai di denyut jantung katanya istri saya. Kejut jantung 2 kali udah sampai hilang. Terus nyambung lagi pasang ventilator. Ventilator itu kan sebagai alat untuk menyambung napas saya. Tapi sebenarnya kematian itu indah, menyedihkan, juga membuat kita senang. Kata itu gimana? Menyedihkan bagi yang kita tinggal, Pak. Mungkin pada nangis, tangga-tangga menangis, saudara kita pada nangis. Ya. Tapi untuk kita sendiri, itu kita seperti mata uang itu, 2 sisi. Kita hidup ini harus pasang. Kalau menit ini saya meninggal, Tuhan balikkan itu sudah di alam lain. Ya coba sebentar. Nah tadi itu kejadian di yang pas serangan yang membuat koma itu di bulan Desember. Tahun 2019. Jadi rasanya waktu itu perih, Pak. Perih, terus sesek. Tapi Gebuk. waktu dibawa ke rumah sakit itu masih sadar. Masih sadar saya. Sadar. Tapi di sini rasanya sudah tidak karuan itu. Nah, sampai sini udah nggak karuan. Begitu rumah sakit masih bisa ngeliat suster-suster nangani gitu ya. Iya. Nah, udah begitu selesai masang, pet gitu. Ya langsung. Saya bilang, Bu, aku sempat dipasang ventilator, sempat ingat? Oh, enggak ingat, Pak. Nggak ingat. Nggak ingat saya. Jadi yang masih bisa diingat waktu di rumah sakit itu sebelum sebelum koma itu, kira-kira suster-suster itu masih ingat waktu masang-masang semua itu masih ingat? Masih ingat. Tapi habis selesai itu langsung rasanya gitu ya? Gitu langsung habis, seperti orang pingsan itu, Pak. Nah, waktu, ini saya tanya istrinya dulu deh. Waktu Pak Ishak kena serangan jantung itu rasanya gimana? Waktu kejadian yang Desember itu yang membuat Pak Ishak koma 8 hari itu gimana? Waktu di rumah sakit awal ya? Enggak, di awal lihat kejadian itu gimana? Ya saya merasa khawatir ya, ada kekhawatiran, tapi saya percaya bahwa Tuhan tuh berikan kesembuhan. Masih ada keyakinan percaya? Masih ada keyakinan. Tuhan tuh luar biasa bagi keluarga kami. Kita setiap saat, setiap waktu kita tetap ada misbah keluarga. Untuk kita masih ada komitmen kita waktu kita berdoa bersama di menara waktu itu bulan 3 bulan ya, 3 bulan yang sebelum kejadian itu. Kita selalu sepakat malam itu pasti kita ada mesbah keluarga. Jadi apapun Tuhan Pak SK sakit apapun, kita pasti Tuhan pasti memberikan kesembuhan, pasti. Masih punya keyakinan saya. Punya keyakinan itu. Kalau Angga gimana? Jadi ada kejadian unik seperti ini, Pak. Waktu sampai di ICU, kemudian kita doain Bapak, Pak. Saya ngerangkul Bapak waktu itu. Saya doa, tak suruh ngikutin apa yang saya katakan. Bapak sempat sebelum koma itu, Bapak doa menurut apa yang saya katakan tentang doa pengampunan. Kita udah berserah, Pak. Jadi doa pengampunan, doa berserah sama Tuhan. Jadi tapi yang unik seperti ini, saat saya doa, saya rangkul, tiba-tiba bahasa roh, Pak. Bapak itu tiba-tiba padahal dalam artian seperti ini. Bapak ini bukan orang yang tipenya aktif bahasa roh, yang mungkin bisa pernah dapat, cuma saat itu tiba-tiba sebelum gelap itu, sebelum ngomong, Ibu aku udah gak kuat bahasa roh, tiba-tiba saya kaget di saat saya doa, terus langsung gelap seperti itu. Saya suruh
pergi minggir terus dikejut jantung, sempat hilang Pak, sempat seperti itu. Dan dokternya juga, saya pun suruh ngambil keputusan tanda tangan dikejut ventilator atau tidak. Dan saya anggap itu yang terbaik menurut saya waktu itu, tapi kadang nggak bisa digeneralisasikan, bisa keputusan yang lain juga orang lain. Cuma waktu itu saya dapat iman, ini yang terbaik. Sekalipun nanti airnya nggak baik, tapi kita udah mencoba yang terbaik pasang ventilator. Saya sama ibu, udah Bu, ibu tenang. Saya ada keyakinan seperti ini Pak, kalau di luar Tuhan, kebaikan itu yang bisa membawa ke surga. Tapi kalau dalam Tuhan, ibu saya bilang gini, Bapak itu orang baik. Minimal Bapak dari orang-orang yang di luar Tuhan tuh levelnya udah lebih, apalagi plus kenal Tuhan. Saya keyakinan yang kuat di situ, akhirnya udah berserah, udah baca ventilator dan di situ Pak San. Jadi itu yang kita udah lepas waktu itu benar-benar berserah Pak. Nah, waktu kena serangan jantung terus dibawa ke rumah sakit kan masih sadar tuh Pak Ishak. Pak Ishak masih sadar kan ya? Nah, pertanyaan saya gini, ada sempat kepikir nggak, wah saya mati nih, sempat nggak kepikir? Nah, saya ini mati nih. Jadi kalau saya boleh matur, kerjaan yang paling sulit untuk yang kita hadapi, mempertahankan lepasnya nyawa dari tubuh kita. Mempertahankan nyawa itu. Nyawa lepas dari tubuh kita. Itu pekerjaan yang sulit. Paling sulit, jangan bilang dipanggil Tuhan pura-pura nggak dengar itu honda atau diambil. Jadi yang paling sulit. Tapi sempat kepikir mau mati gitu. Ini kayaknya mati nih, lewat nih. Kalau saya nggak ingat. Oh nggak ingat? Nggak ingat dong, saya sempat begitu suster ibadah masuk di impus itu pasang Mbak Drororo, Mbak Nyogo. Saya itu sempat guyonan gitu. Ya Pak, wis tenang wae. Tapi semua pada kebingungan itu sampai kaget saya. Tahu-tahu plus itu habis saya. Baru itu merasakan betul saya menikmati. Mati itu aja. Jadi gini Pak, saya pasang ventilator itu, kebanyakan ventilator itu diambil dari sini karena pasien sudah meninggal. Bukan ventilator diambil karena sembuh. Sakitnya ventilator Pak, itu luar biasa. Jadi kita jadi yang gini Pak, jadi proses saya koma itu 8 hari itu mungkin hari kelima ya. Hari kelima itu saya sudah tidak sadar. Itu kan. Sebentar, jangan cerita dulu yang komanya dulu. Saya mau nanya dulu ini soal mati dulu nih. Ya toh? Jadi waktu itu nggak sempet inget kalau wah ini saya mati nih gitu, nggak ya? Nggak inget. Nggak, cuma seperti orang pingsan tuh. Orang pingsan gitu aja, tapi nggak sempet. Seandainya nih, maaf nih, pertanyaan sensitif. Kalau waktu itu dipanggil Tuhan pulang, udah siap belum? Ya kalau saya itu siap-siap saja Pak. Siap. Pasti. Pasukan Tuhan itu sekarang diambil siap, apalagi kita sekarang sudah. Enggak, waktu itu kalau seandainya dipanggil siap nggak? Nah, siap karena kita tidak sadar. Tapi kalau sadar ya mati. Lah kalau kita tidak sadar suruh takut gimana? Akhirnya mau kita makpet itu pingsan udah. Nggak tahu di sana itu nanti masuknya siapa. Karena nggak sempat mikir mau apa mati gitu, jadi nggak. Iya, nggak sempat. Nah sekarang Ibu seandainya waktu itu Pak Ishak dipanggil pulang, siap nggak? Ya. Ini Mas Angga itu memang menguatkan saya. Bener, saya itu sudah kebingungan, istilahnya ini gimana ya, mau dikejut. Si Pak dokternya bilang gini, Bu ini harus dikejut, harus di ventilator. Tapi ini ada jaminan enggak dok? Saya bilang gitu. Ya kalau kejut sama ventilator itu enggak ada jaminan untuk sembuh ataupun selamat kan gitu. Saya gini, saya pikirannya cuma ke anak saya yang perempuan yang di Jakarta. Ini kalau ada kejadian ini, bapaknya kenapa terus gimana? Saya gitu. Kenapa itu meninggal? Ya itu, ya ini, saya itu gitu. Ibu saya nangis cuma, enggak gitu maksudnya? Saya ya nangis, pasti nangis. Amin Pak. Nangis. Ya, Pak. Saya nangisnya ya itu ingat anak saya perempuan itu. Jadi belum siap. Kalau seandainya dipanggil waktu itu belum siap. Setelah kita berdua ngobrol sama Mas Angga itu, Bu, Bapak itu sudah diselamatkan Tuhan.
kalaupun Bapak diambil, sudah sempat bilang seperti itu Mas Angga. Kalaupun dipanggil Tuhan, kita harus siap. Karena apa? Pak Iska sudah diselamatkan, sudah kenal Tuhan Yesus. Nah itu saya pegang itu Pak. Jadi sudah kenal Tuhan Yesus dan sudah diselamatkan, ikut Tuhan Yesus kan gitu. Kalau Angga siap? Ya, Seandainya waktu itu sebenarnya sebagai anak kemanusiaan belum siap. belum siap Cuma karena saya- belum nikah ya. belum lihat mantunya. Ya, secara manusia nggak siap. Cuma saya dalam hati gini, saya nggak boleh nangis di depan ibu. Nah itu betul. Saya harus yang bisa menguatkan keluarga yang berusaha siap lah Pak, seperti itu. Nah, saudara, memang program ini kita nggak pernah kasih pertanyaan sebelumnya supaya jawaban yang diberikan itu jujur, ya, nggak peduli apakah itu jawabannya baik atau tidak baik, biar dari kejujuran masing-masing. Dan kita bisa melihat ini, sisi kemanusiaan dan apapun yang mereka berikan, jawaban hari ini adalah kejujuran. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pasti banyak orang Kristen yang berpikir bahwa kematian itu adalah kekalahan. Tetapi kalau kita mengerti firman bahwa kematian orang percaya itu adalah kemenangan. Kenapa? Karena detik kita mati, maka dikatakan oleh Alkitab, maka saat itu juga roh orang itu akan dikumpulkan oleh Bapa bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sorga. Dan nanti pada waktu Yesus datang yang kedua kali, yang mati dalam Tuhan itu akan lebih dahulu bangkit. Dan bersama-sama yang hidup akan menyongsong Tuhan di awan-awan. Saya percaya saudara harus tangkap kebenaran ini. Ya, kematian itu bukanlah tanda kekalahan buat orang percaya. Kematian itu adalah tanda kemenangan buat orang percaya. Yang percaya katakan, amin. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Nah, saya lanjutkan Pak Ishak. Jadi setelah itu Pak Ishak terus koma. Ya, 8 hari. Nah, apa yang dirasakan waktu koma itu? Waktu terus koma 8 hari itu apa yang dirasakan? Jadi gini Pak, ini seperti ambil uang ya. Ini dua sisi. Waktu hidup kita mungkin kesibukan seperti saat ini. Tapi kalau tujuan kita mati, dibalik gini aja. Kita sudah di alam lain. Nah, saya merasakan itu, saya bisa sadar merasakan itu baru 1 minggu, 2 minggu berikutnya Pak. Jadi nggak bisa. Jadi waktu baru bisa memahami setelah 1 sadar. minggu, 2 minggu berikutnya. Jadi waktu saya koma, itu sadar. Itu saya mesti bingung. Ini hari apa toh Mbak? Saya tanya susternya. Hari Jumat Pak. Loh, kok hari Jumat toh? Kok saya tuh kok tidur sampai berapa hari? Saya nggak sadar itu. Nah setelah ya mungkin dia doa Pak San itu kemarin tak saksikan di itu, setelah didoakan itu biar seperti charger itu. HP cek itu saya cuma bisa buka mata lihat Pak San dan Bu Ikin. Habis itu saya mepet lagi 3 hari koma lagi. Nah waktu Pak San doain itu kelihatan roh saya itu masuk jasad saya dulu Pak. Masuk apa? Jasad saya, bangkai saya dulu. Itu bangkai Pak. Rohnya masuk ke jasadnya. Jasad saya dulu. Terus saya baru sadar. Tapi pikiran saya
masih bingung seperti orang bingung. Jadi seminggu 2 minggu suruh kesaksian, waktu saya di rumah sakit sudah masuk di ruangan biasa itu, banyak teman-teman gereja Konpelis itu nanggap gitu, Pak kesaksian PP. Saya itu sampai bingung, karena saya belum ingat. Setelah 2 minggu sudah masuk semua, udah match semua. Baru waktu saya koma di sana Pak, itu luar biasa. Pengennya malah tidak kembali ke dunia. Apa yang dirasakan sampai nggak kepengen kembali ke dunia? Punyanya saya tadi ketakutan, saya ketawa. Saya di sana bahagia Pak. Gimana rasanya gimana? Apa yang Waduh, rasanya itu enaknya bukan main Pak. Jadi kalau saya selama hidup ini, itu kan senangnya kan suasana mendung, hujan, di kali, sawah. Ya alami seperti itu saya suka. Di sana saja diberikan hal seperti itu. Oh, lihat ada kali gitu. Ya perasaan saya sudah nikmat lah. Karunia menikmati sana itu. Berarti padahal kalau 8 hari kali 24 jam kan 192 jam. Yang hidup ini cekot-cekot menangis karena banyak keluarga yang doain. Saya sana suka-suka Pak. Saya senang sekali sana. Nikmat sekali 192 jam itu. Enggak ada, kalau maaf ya di kubu sebelah itu katanya lihat neraka, lihat apa itu, saya nggak tahu. Saya katakan apakah ini surga? Saya katakan iya. Karena kita kuatkan dengan Yohanes 14:1-4 Mas. Dibaca Mas enggak? Yohanes 14 ayat 1-4. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu berada. Ayat 4. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Amin. Lah Pak, ini untuk menjabarin surat ini tuh, saya kejadian koma itu baru dengan adanya Yohanes ini. Jadi waktu kita meninggal, orang mati semuanya jangan takut. Kalau Anda takut mati, berarti membuat imun Anda turun, awas, malah jadi mati beneran. Jadi di situ gini, prosesnya saya loh ya, bukan orang yang lain. Saya mati itu seperti di Yohanes itu. Kita dibawa oleh Tuhan keluar, kita ditaruh di rumah-rumahnya Pak. Jadi ngerasa kayak ditaruh di rumah-rumahnya gitu? Iya, kita kan masuk satu rumah Pak. Mungkin di sana Yesus banyak punya kos-kosan mungkin katanya gitu. Itu saya dikasih ini itu menikmati. Nah di sini habis itu kita suruh menunggu kedatangan Tuhan lagi akan menyebut kita di rumah yang besar. Berarti waktu kita diantar Yesus di rumah-rumah tadi, kan Yesus sempat pergi ke rumah besar, terus kalau saya dibutuhkan nanti, Tuhan akan menjemput kita dibawa ke rumah Bapa. Kok sepertinya itu artinya. Jadi waktu koma itu ngerasain kayak tinggal di rumah gitu, ada satu rumah, Pak. Terus ada kalinya, ada pemandangannya gitu. Menikmati sekali Pak. Malah kalau saya itu, kalau suruh milih di sana Pak. Kalau di sini kan saya mikirnya berat. Tapi kalau di sana nikmat sekali Pak. Apa itu namanya surga atau enggak? Ya monggo lah dari manusia sekalian yang mengatakan. Jadi seperti itu ya kalau digambarkan di Alkitab itu seperti Adam dan Hawa tinggal di Taman Firdaus begitu ya. Kurang lebihnya kayak begitu. Ngerasakan seperti itu ya. Ya kenikmatan kalau yang menikmati Pak. Jadi kita nggak tahu nih jam berapa. Nggak inget jam berapa deh pokoknya seneng gitu ya. Peluang kita juga nggak bisa lihat. Punya saya dan anak saya menangis sedih itu sana sudah saya sukacita. Jadi jangan takutlah orang yang percaya Tuhan, orang yakin bahwa Tuhan akan menyelamatkan, itu jadi ragu-ragu. Mati itu enak. Siapa yang mau duluan silakan. Tapi enak. Saya promosi. Tapi masih ada yang belum siap kok.
Hah? Itu anaknya belum siap. Ya kalau anak saya itu masih muda. Anak saya belum Belum. merasakan tua, Pak. Tapi saya kan Enggak, merasakan soalnya muda. belum Nikah. nikah. Sebentar lagi Pak, tahun depan Pak. Ya, kita doakan segera menikah kan. Amin. Si Tuhan. Jadi waktu itu bisa sadar kembali gimana? Ya, itu puji Tuhan Pak San. Mic-nya. Jadi selama 8 hari itu, di hari kelima ya, kalau nggak di ke-6 itu, saya koma itu, pasang ventilator itu, Pak Santoso itu dan Ibu itu kan ke rumah sakit. Pak San juga kesaksian sendiri, di sana doain saya itu doa penghiburan. Karena biasanya pasang ventilator itu bablas. Nah terus Pak San doa ini itu, doanya gimana? Saya nggak tahu Pak. Itu langsung saya bisa biak gitu. Saya lihat Pak San dan Bu Kiki itu di atas saya. Betul sekian detik, pet. Saya mati lagi. Ya mungkin Pak San mintanya izin sama Tuhan itu gimana untuk saya bisa kembali itu gimana saya nggak tahu, nanti Pak San bisa juga ikut kesaksian. Habis itu saya di sana lagi Pak, kembali ke tempat itu lagi. Terus bisa sadar lagi? Sadar lagi 3 hari berikutnya. Saya tuh Sadar sendiri gitu? ya pagi itu karena mungkin segini Pak, seperti HP itu di cas Pak San 3 hari dibuka bisa buka data-data. Saya juga gitu. Saya buka data-data itu sama saya sangat bingung. Tiduran Pak San itu apa terus jam 4:30 pagi. Saya tuh bisa buka mata gini. Wah, aku di rumah sakit itu. Saya kaget lihat ventilator, makan saya disuntik, saya baru, wah berarti saya itu parah. Bersadar saya. Terus saya, susternya bilang gini, loh, pasal sadar begitu. Lah kurang ajar tuh Pak. Pasien sadar, sekarang lagi pasal sadar. Oh Pak pengen kita matian gitu. Aku juga ketawa Mbak, santai baik. Tapi saya bicara itu, mulut saya itu menganga Pak, karena sini ada ventilator. Ventilator. Nah, terus hari Jumat itu saya sadar, paginya dokter anestesis sama dokter Yusuf itu dokter jantungnya atau kerja datang langsung meriksa saya pasca koma itu, dilihat ininya diperiksa terus cek darah Pak. Cek darah suruh ngambil darahnya itu kan saya 8 hari kan tidur di AC begini Pak. Jadi saya kan seperti bangkai gitu. Diambil darahnya itu sudah tidak bisa 14 sogokan Pak. Itu nggak bisa keluar darahnya. Akhirnya besar itu dimasukkan paling pol. Itu baru bisa ambil darahnya, dicek. Saya bilangin dok, Tuhan, kalau kamu tolong saya bisa kembali dari koma sadar, pasti kau akan menolong saya bisa merasakan ventilator. Gak mungkin nanggung. Hitungan 5 Tuhan 2 tinggal pergi enggak. 135 hari lepas ventilator hari baik itu diceki. Sore itu dari susternya bilang, Pak hasilnya bagus Pak. Malam ini bisa dipasang ventilator. Dilepas ventilator. Waduh Pak. Sini tuh saya itu seperti nyos gitu. Terus tugasnya baru datang. Pasnya ventilator kita buka hari ini. Jamin oke Pak. Suruh mangap ini doa terus. Terus di Pati Rosol itu sekian detik tuh harus Pak. Bro, Pak perpet gitu lagi saya. Tapi saya langsung diam, saya doa. Dokter ditanya gimana Pak, saya gimana? Saya gini enggak. Saya enggak memberikan jawaban. Karena saya kepingin saraf saya sudah kembali semua dulu. Saya kontrol terus itu. Terus sampai 10 menit. Terus saya minta minum.
Lah kebetulan situ ada susu Pak, susu itu di AC dan dingin. Saya ini dihabisin tak minum Pak. Waduh rasa sini maknyos itu lah, karena di tenggorokan saya ini kan 8 hari kan nggak kemasukan apa-apa. Jadi kalau lemah itu seperti nelong-nelong itu. Pasukan air langsung nyos itu, aduh. Gitu kan, terima kasih Tuhan. Itu jangan tanya, Zak, waduh, puji Tuhan, nyekep Pak saya Pak. Ya, karena jadi pasien teladan saya. Maksudnya bulan itu 9 orang, mati 8, 3 saya tuh dok, yang hidup. Luar biasa. Nah saudara, kalau saudara tanya ke saya waktu itu, saya sama istri, ya sebagai gembala diundang untuk mendoakan jemaatnya, pengerjanya, kita doa. Cuma waktu itu dengan kondisi yang sudah seperti itu, saya biasanya kalau doa dalam kondisi yang seperti itu selalu ingat doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Doa yang berserah, jadi saya nggak maksa Tuhan gitu. Karena saya percaya Tuhan tahu yang terbaik. Jadi saya nggak pernah kepikir bahwa saya ini orang yang punya karunia untuk membangkitkan orang dari koma, bukan. Ya, saya kalau saudara tadi Pak Ishak minta saya bersaksi, saya doanya seperti Tuhan Yesus ya. Saya berdoa, Tuhan kalau Tuhan mau sembuh, Tuhan beri kesembuhan, kehendak Tuhan yang jadilah. Karena saya tahu kehendak Tuhan yang terbaik. Seperti Tuhan Yesus juga berdoa, kalau boleh cawan ini lalu, ya, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Dan saudara tahu bahwa begitu doa Tuhan Yesus doa berserah, bukan berarti Tuhan Yesus nggak jadi mati, gitu. Dan memang kehendak Allah itu mati, tapi bisa juga, ya, kalau kita berdoa seperti itu, memang kehendak Tuhan. Pada waktu itu Tuhan kasih kesempatan Pak Ishak untuk hidup kembali, second chance, dikasih kesempatan kedua. Nah itulah Allah kita, ya saudara. Jadi seperti Daud berkata, ya, dalam lembah kekelaman pun aku gak takut bahaya, karena Tuhan beserta dengan aku. Dan kita bisa melihat hari ini, di dalam keadaan koma pun, Tuhan itu tetap menyertai Pak Ishak. Ya, saya percaya juga demikian dengan saudara. Ya, saya percaya saudara, apapun saudara alami, dalam keadaan yang paling sulit, paling berat, bahkan di titik yang paling rendah, dalam kondisi keadaan yang begitu kelam sekalipun, percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Amin, amin. Yang setuju katakan Amin. amin. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Saya mau tanya sama Bu Iskak sama Angga, melihat pengalaman yang begitu, istilahnya begitu luar biasa ya, dalam kondisi koma 8 hari dan bagaimana Tuhan bekerja. Kira-kira apa yang Ibu mau sampaikan ke Pak Ishak ya? Atau kepada kita semua, melihat itu apa yang menjadi kesan Ibu? Kalau di waktu Pak SK mengalami seperti itu, saya ya karena dikuatkan sama Mas Angga ya waktu itu. Maksud saya mengalami kayak gitu, terus lihat ada mujizat itu, Iya. terus pulih kembali. Nah, kira-kira apa yang menjadi kesan Ibu, atau mungkin ada yang pengen disampaikan? Kesannya ya Tuhan baik, Tuhan itu sangat baik.
kepada kita. Kalau kita selalu berharap, kita terus punya iman untuk percaya bahwa Tuhan Yesus itu sanggup menyembuhkan, sanggup memulihkan, pasti Tuhan akan memberikan kesembuhan, pemulihan. Memang kadang manusia tuh sering khawatir, kekhawatiran ada. Saya khawatir, ya takut kalau ditinggalkan Pak SK ya. Tapi Tuhan pasti memberikan kesembuhan. Saya tuh percayanya gini, Pak SK sudah diselamatkan Tuhan. Kami ingin Pak SK itu semakin dipakai Tuhan, boleh melayani kembali untuk bisa menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kalau Angga? Kalau saya bersyukur ya Pak, maksudnya mengalami proses itu adalah proses yang sebenarnya menambah iman kita lebih lagi sama Tuhan, bergantung sama Tuhan. Kalau prinsip hidup saya ikuti skenario Tuhan sesuai dengan peran kita masing-masing, teman-teman. Jadi kita tuh aktor-aktornya Tuhan. Semua yang berdaulat tuh Tuhan tuh sutradara yang hebat dalam hidup kita. Saya cuma bisa berserah apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu semua pasti dalam kendali daripada Tuhan. Itu sih Pak San. Jadi ada rasa berserah penuh di situ sih Pak dalam hidup. Nah, Pak Ishak, Tuhan sekarang kasih Pak Ishak itu second chance, kesempatan yang kedua. Nah, coba Pak Ishak boleh sampaikan ke kita, apa sih maknanya hidup yang kedua ini? Dikasih kesempatan hidup yang kedua ini, apa yang ingin Pak Ishak capai? Ya, karena Tuhan udah kasih kesempatan hidup yang kedua. Jadi, apa yang Pak Ishak rindu untuk kerjakan ke depan? Nah, ini jawaban yang sulit Pak. Jadi jawabannya cuma satu tapi dua. Mau atau mau, ya harus mau. Jadi dalam waktu kesempatan yang kedua ini, saya harus bersyukur berserah diri pada Tuhan. Juga bisa menjadi saksi ke semua orang. Dan juga lebih taat dan tekun, lebih percaya lagi bahwa Tuhan dalam keadaan apa manapun pasti nolong kita. Jangan takut. Karena saat ini pun hasil eko kemarin Pak, jantung saya itu masih 13%. Yang lain 33% pada mati di laboratorium. Tapi saya masih kasih kehidupan, meskipun obat saya itu mahal 1,7 per bulan, tapi itu bisa ketutup tiap bulan itu. Saya sangat bersyukur dalam waktu pilihan kedua ini, saya akan selalu berserah diri pada Tuhan. Tinggalkan perbuatan lama yang kurang baik dan capai kehidupan yang baru, yang istilahnya apa yang dimaui Tuhan. Itu nomor satu bagi saya. Begitu Pak San. Jadi sekarang nih kesempatan kedua nih mau hidup sungguh-sungguh nih. Oh iya Pak. Benar-benar meninggalkan hidup yang lama. Waduh Pak, kalau kembali ke yang lama, saya udah masuk bus jadi Petrus dulu. Jadi udah nggak ngerokok ya? Waduh, merokok udah enggak Pak, udah. Minum-minum udah enggak ya? Kalau minum air putih masih Pak, tapi kalau ada yang beralkohol, kalau dulu kan saya kan alkoholik. Dan yang lain-lain itu saya lakoni semua Pak. Jadi termasuk apa? Narkoba juga? Narkoba itu, saya bukan narkoba, pemakai bukan. Tapi atlet narkoba Pak. Oh. Sudah masuk atlet, nah itu. Jadi sekarang udah lewat semua ya? Waduh. Jadi second chance ini membuat Pak Ishak pertobatannya makin sungguh-sungguh, makin cinta Tuhan, gitu ya? Iya, betul. Jadi kita harus percaya untuk semuanya aja. Jangan takut kematian. Kematian itu indah. Amin. Sehingga bisa membuat imun Anda turun, Anda bisa malah mati beneran. Jadi kita harus kuat dalam Tuhan. Kalau yang Kristen dulu yang udah lama nggak pernah baca Alkitab, baca. Yang penting baca saja. Kalau yang sudah membaca, sudah meninggalkan, tekuni kembali. Kalau yang udah rajin, tambah rajin. Karena masa pandemi itu nggak main-main Pak. Tetangga saya 1, 2, 3 meninggal semua. Karena apa? Imunnya pada turun, ketakutan.
arep ngungsi ning ndi lah, ngungsi ning ndi. Ke Surabaya ada pandemi. Ke Kalimantan pandemi. Ada kesan ketakutan itu imun menjadi turun, akhirnya bisa membuat kematian. Percaya gitu. Yakin aja, Tuhan akan tolong kita semua. Amin. Nah mungkin sebelum kita akhiri, tadi itu kira-kira pesan-pesan dari Pak Ishak kepada kita, supaya jangan takut. Ya kalau takut imunmu turun, percaya Tuhan menolong. Mungkin ada pesan-pesan dari Bu Ishak untuk Bapak Ibu Saudara yang sedang mengikuti ini. Untuk para istri maksudnya. untuk teman-teman yang mungkin mengalami seperti kami, keluarga kami ini, ya tetap semangat, tetap berharap sama Tuhan, tetap berpegang teguh pada firman. Itu adalah kunci kita untuk supaya bisa diberikan kesembuhan, diberikan pemulihan, apapun yang kita butuhkan, kita perlukan, Tuhan pasti akan memberikan segalanya. Dari Angga mungkin sebagai penutup. Mungkin saya lebih ke ini Pak Sanka, untuk teman-teman muda semuanya. Jadi sebagai anak kita harus memberikan yang terbaik untuk orang tua kita, untuk keluarga kita. Jangan menunggu sampai nggak ada kesempatan. Jadi sebisa mungkin kita harus lakukan yang terbaik. Apapun, hormati orang tuamu, lakukan bagianmu yang terbaik. Itu akan Tuhan perhitungkan kok di pekerjaan, di hal-hal yang lain. Saya pribadi ngalamin, dan suatu saat akan sharing bahwa saat kita benar-benar sama orang tua, benar-benar Tuhan pelihara hidup saya pribadi dalam pekerjaan dan lain-lain. Jadi intinya tetap hormati orang tuamu, lakukan yang terbaik yang menjadi bagianmu. Itu aja sih Pak. Nah saudara, itulah tadi kesaksian dari Pak Ishak dan juga keluarga, yang kita boleh melihat bagaimana campur tangan Tuhan. Seperti yang Daud katakan, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Aku tidak takut kematian, karena Tuhan beserta kita. Saya berdoa biar program ini menjadi penghiburan, kekuatan, dan bahkan jawaban buat saudara yang mungkin hari-hari ini sedang bergumul. Mungkin saudara sedang bergumul untuk sakit penyakit saudara, saudara bergumul untuk ekonomi, untuk apapun yang sedang saudara alami. Saya percaya malam ini kesaksian yang disampaikan akan memberi kekuatan, ya, memberi kekuatan buat setiap saudara. Nah, sebelum mengakhiri saudara, ya, saya akan berdoa buat saudara. Saudara yang sedang dalam pergumulan, saudara dalam tekanan, saudara dalam kesulitan, saudara sedang dalam sakitan, ayo datang sama Tuhan. Dia Yesus penyembuhmu, Dia Yesus pemulihmu. Saya percaya malam ini, saat saudara mendengar kebenaran ini, saudara mendengar kesaksian ini, saya percaya Roh Kudus bekerja, akan menyembuhkan saudara, memulihkan saudara. Mari angkat tangan saudara, katakan, satu-satunya yang kuandalkan. Mari yang mau didoakan, angkat tanganmu. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari angkat tanganmu, Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari saudara yang mau didoakan, angkat kedua tanganmu.
Ora la batakara la batakara la papa. Syabara, lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Anak-anak-Mu Tuhan yang membutuhkan pertolongan-Mu. Tuhan, jamah mereka, sembuhkan yang sakit Tuhan. Lepaskan yang terikat, beri kelegaan yang berbeban berat. Oh rala batakara, dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, pemulihan terjadi, kelepasan terjadi, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang berbeban berat diberi kelegaan. Oh rala batakara, yang butuh pekerjaan diberi pekerjaan baru. Oh rala batakara la balaba. Aku patahkan semua roh sakit penyakit. Aku patahkan semua roh intimidasi. Oh rala batakara la. Semua beban yang menindih, semua tekanan-tekanan diangkat. Oh rabatak, hati yang terluka dipulihkan malam ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh ralama, yang sakit COVID, Tuhan jamah di tempat-tempat isolasi, di rumah sakit, di rumah-rumah. Jamah mereka Tuhan, jamah mereka dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kuasa-Mu besar, anugerah-Mu melimpah. Kau memberkati Pak Ishak Angga sekeluarga. Tuhan, Kesia juga Tuhan berkati. Terima kasih untuk program malam ini. Meteraikan apa yang sudah disaksikan menjadi kekuatan, menjadi jawaban buat setiap orang mendengar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat yang terbaik Kau berikan buat setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Akhir kata kami mengucapkan selamat malam, Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Sampai jumpa lagi.